Perintah Kaisar Naga. Audiobook, novel silat. Episode 285. Kamu memang sangat hebat, jika memungkinkan, aku ingin menerima kamu sebagai murid, tapi sayang sekali saudara laki-lakiku terlebih dahulu mengambil semua latihan dan harta karun klan pelatihan tubuh kuno. Aku memberikan jempol padamu. Pria tua itu berkata perlahan, dan menunjukkan penghargaannya pada Dev. Mendengar lelaki tua itu mengakuinya secara langsung, hati semua orang langsung tenggelam ke dasar lembah, dan semua mata penuh keputusasaan. Dan Dev juga tampak sedikit terkejut, ternyata lelaki tua yang dilihatnya di pondok Jerami adalah leluhur sebenarnya dari klan pelatihan tubuh kuno, dan lelaki tua di depannya adalah saudara kembar. Tetapi dengan cara ini, keduanya harusnya menjadi talenta dari klan pemurnian tubuh kuno, tetapi jelas bahwa lelaki tua di depannya tidak peduli dengan klan pemurnian tubuh kuno. Bisakah kamu memberitahuku siapa kamu? Dev bertanya dengan curiga. Tentu saja, setelah bertahun-tahun, seseorang akhirnya bisa mendengarkan. Bagaimanapun, tidak ada dari kalian yang bisa melarikan diri dari sini. Setelah lelaki tua itu selesai berbicara, tubuhnya perlahan mendarat di altar, menghadap Dev. Pada saat ini, dari waktu ke waktu, beberapa kultivator tidak tahan, dan mereka meledak dan mati, dan kultivasi mereka juga terserap. Namun di mata lelaki tua itu, tidak ada perubahan ekspresi sama sekali, seolah membunuh puluhan biksu hanyalah menghancurkan puluhan semut, tidak ada bedanya. Izinkan saya memberitahu Anda, siapa saya. Saya dulu adalah putra yang bangga dari klan pemurnian tubuh kuno, tetapi saya selalu kalah oleh saudara laki-laki saya di mana-mana. Aku tidak bisa terima, sehingga aku berlatih mati-matian, tapi aku tetap tidak bisa mengungguli dia. Sampai aku mendapat metode mental magis, dan saya mempraktikannya secara diam-diam, dan kekuatan saya meningkat pesat. Saudara laki-laki saya mulai lebih rendah dari saya. Tapi meski kakakku tidak sebaik aku, posisi patriark dari klan pelatihan tubuh kuno masih diberikan kepada kakakku. Aku tidak terima, kenapa posisi patriark harus diberikannya padanya? Saya adalah putra yang membanggakan dari klan pelatihan tubuh kuno. Kamu jawab aku. Aku yang terkuat, bukankah seharusnya aku yang menjadi patriark? Orang tua itu memandang Dev, dan bertanya dengan keras. Kamu memiliki pikiran jahat, melatih keterampilan iblis, dan ingin menjadi kepala klan. Apakah kamu ingin semua klan pemurnian tubuh kuno menjadi pembudidaya iblis? Dev berkata dengan senyum dingin. Kentut, apa masalahnya dengan menjadi kultivator iblis? Di dunia ini, kekuatan adalah yang paling dihormati, dan kekuatan adalah raja. Orang tua itu meraung, wajahnya penuh keganasan. Seharusnya aku yang menjadi patriark. Jadi kamu mencoba menipu saudaramu di sini, ingin membunuhnya di sini, dan kemudian mengambil harta dari keterampilan klan pelatihan tubuh kuno dan kembali sebagai saudaramu. Tapi sepertinya kakakmu lebih baik mati bersamamu daripada membiarkanmu berhasil dan membahayakan seluruh klan pelatihan tubuh kuno. Itu sebabnya sisa-sisa dari kalian dua bersaudara disegel di tempat gelap ini. Kamu menipu kami untuk datang ke sini hanya untuk menyerap kekuatan kami sehingga kamu dapat membentuk kembali tubuh fisikmu dan meninggalkan tempat hantu ini. Apakah saya benar? Dev bertanya pada lelaki tua itu. Lelaki tua itu terkejut sesaat, lalu dia tertawa keras dan berkata, benar, alasanmu benar, aku belum pernah melihat anak yang begitu pintar. Sayang sekali, tapi kamu seharusnya merasa beruntung karena aku bisa terlahir kembali setelah kematianmu. Pantas saja leluhur dari klan pelatihan tubuh kuno yang sebenarnya mengingatkan saya untuk tidak serakah, ternyata dia sudah mengetahuinya. Dev bergumam pada dirinya sendiri. Pada saat itu, dia masih meragukan lelaki tua itu, mengapa dia menahan diri untuk tidak bergerak maju? Itu adalah untuk keselamatan Anda sendiri. Hanya saja Dev belum mendapatkan pil jiwa es, jadi tidak mungkin dia berbalik dan pergi. Aku sangat penasaran, bagaimana kakakku bisa lolos dari mataku dan bertemu denganmu secara diam-diam? Lelaki tua itu bertanya dengan sangat ingin tahu. Faktanya, Dev awalnya tidak mengetahuinya, sampai sekarang dia ingat arti dari kunci harta karun yang sebenarnya. Hanya mereka yang telah mendapatkan kunci harta karun yang sebenarnya yang akan melihat leluhur dari klan pelatihan tubuh kuno. Tidak heran hanya Dev yang melihatnya saat itu, dan tidak ada orang lain yang melihatnya. Dengan cara ini, masuk akal. Dan keberadaan kunci harta karun ini hanya diketahui oleh leluhur klan pemurnian tubuh kuno,
adik laki-lakinya tidak tahu sama sekali. Tidak ada gunanya memberitahumu. Dev tersenyum dingin. Karena kamu tidak ingin membicarakannya, maka aku juga tidak ingin berbicara lagi. Tunggu saja kematianmu secara perlahan. Kata lelaki tua itu sambil mencibir. Mendengar kata-kata lelaki tua itu, beberapa biksu sangat ketakutan hingga mereka menangis, ada yang berteriak, dan ada yang terus memaki lelaki tua itu. Senior, tolong jangan bunuh kami. Kami adalah anggota Liga Penyegelan Iblis. Kami berteman dengan klan iblismu. Kami benar-benar berteman. Jinsa buru-buru berkata kepada lelaki tua itu. Kamu kentut, apakah kamu berbohong kepadaku? Apakah aku adalah anak berusia 3 tahun? Kamu semua dipanggil Liga Penyegelan Iblis, dan kamu masih ingin berteman dengan iblis kita. Teriak lelaki tua itu dengan marah. Senior, itu benar, kami tidak pernah menyakiti seorang pembudidaya iblis. Jangan memandang kami sebagai Liga Penyegelan Iblis yang memburu dan membunuh semua pembudidaya iblis sepanjang hari. Faktanya, kami membantu pembudidaya iblis Anda secara diam-diam. Semua pembudidaya iblis yang ditangkap oleh Liga Penyegelan Iblis kami baik-baik saja. Dan kami berencana untuk menyatukan para pembudidaya iblis pada saat itu, sehingga klan iblis dapat mendapat tempat di dunia surga dan manusia lagi. Jinsa sekarang memohon belas kasihan seperti pesek. Tetapi ketika banyak kultivator mendengar kata-kata Jinsa, mereka semua tertegun. Tak satu pun dari mereka berpikir bahwa organisasi besar seperti Liga Penyegelan Iblis tidak membunuh kultivator iblis, tetapi untuk membantu kultivator iblis bangkit kembali. Sangat tak tahu malu, sekarang aku tahu kebusukan dari Liga Penyegelan Iblis. Sampah, sayang sekali di antara kita para biarawan tidak bisa pergi. Jika aku cukup beruntung untuk pergi dari sini, aku pasti akan memperlihatkan wajah busuk dari Liga Penyegelan Iblis kepada halayak umum. Banyak biksu berkata dengan marah. Tidak ada dari kalian yang bisa pergi hidup-hidup, ini adalah dunia kami. Meskipun Jinsa belum dilepaskan, dia telah mengatakan bahwa dia dan lelaki tua itu berada di kelompok yang sama. Ini juga untuk lebih menjilat orang tua itu, sehingga mereka berlima bisa dibebaskan. Setelah mendengarkan kata-kata Jinsa, lelaki tua itu merenung sejenak. Aku bisa melepaskanmu, tetapi jika kamu berani mempermainkan, aku tidak akan sopan. Pria tua itu mengancam Jinsa. Senior, sama sekali tidak, kami tidak akan pernah bermain trik. Jinsa buru-buru menggelengkan kepalanya, karena takut pihak lain akan menyesalinya. Baiklah kalau begitu, aku akan melepaskan kalian semua. Pria tua itu melambaikan telapak tangannya dengan ringan setelah berbicara, dan energi yang mengalir ke Jinsa dan yang lainnya terputus dalam sekejap. Jinsa dan yang lainnya merasa telah keluar dari masalah, dan buru-buru bangkit dan berjalan ke arah lelaki tua itu. Setelah Jinsa dan yang lainnya keluar dari masalah, mereka semua memandang semua orang dengan sombong. Bukankah kamu ingin bertarung dengan kami berlima? Kenapa kamu patuh sekarang? Jinsa berkata dengan mengejek. Saat ini, tidak ada yang berani memperhatikan Jinsa, yang membuatnya semakin sombong. Sekarang hampir semua biksu berfokus pada Dev. Karena Dev memiliki petualangan seperti itu, mereka berharap Dev dapat menyelamatkan mereka semua. Melihat mata para biksu itu, Dev juga sangat tidak berdaya, begitu banyak orang dikendalikan oleh energi aneh dari pecahan es, dan mereka pikir mereka mendapat masalah besar, tetapi mereka tidak tahu bahwa mereka semua akan mati karena keserakahan. Meskipun semua orang sudah sadar sekarang, ini sudah terlambat, dan inilah harganya. Kalian optimis dengan orang-orang ini. Tidak butuh waktu lama bagi mereka untuk meledak dan mati. Orang tua itu berkata, Jinsa dan yang lainnya juga berkata, terima kasih senior, kami pasti akan melewati api dan air. Jinsa dan yang lainnya buru-buru berkata dengan gembira. Orang tua itu mengangguk puas, lalu langsung menghilang. 5 elemen iblis surgawi memandang semua orang dengan bangga, dan terus memprovokasi Dev. Nak, bukankah kamu barusan gila? Sekarang kamu bergabung untuk berurusan dengan kami? Jinsa berkata dengan main-main. Dan Huosa menatap Charson, dan berkata dengan provokatif. Patriark Ning, aku membunuh putramu. Aku membakarnya sampai mati dengan api. Apakah kamu akan datang untuk memukulku? Charson sangat marah. Wajahnya pucat, tapi tidak ada yang bisa dia lakukan, dia tidak bisa bergerak sama sekali sekarang. Jangan sebutkan betapa memalukannya dia saat ini,
5 elemen iblis surgawi diam-diam memandangi semua orang. Segera, biksu lain tidak tahan lagi, tubuhnya meledak seketika dan mati, dan kultivasinya berubah menjadi cahaya putih dan naik ke udara. Dengan tubuh pembudidaya yang meledak, beberapa senjata magis dan senjata di tubuhnya semuanya tersebar di tanah. 5 elemen iblis surgawi yang ada di altar, mengambil barang-barang yang jatuh. Hantu-hantu malang ini tidak memiliki hal-hal baik pada mereka. Kami menunggu anak ini meledak dan mati. Dia memiliki banyak harta dari klan pemurnian tubuh kuno. Ya, maka Carson pasti memiliki banyak kebaikan. Ketika dia meledak dan mati, dan kita menghasilkan banyak uang. Dan anak dari keluarga Gao itu, kita hanya perlu membungkuk untuk mengambilnya, itu tidak lebih mudah daripada menemukan harta karun. Beberapa orang dari 5 elemen iblis surgawi dengan senang hati berdiskusi. Tak satu pun dari 5 orang ini menyadari bahwa Gilbert dan Julian tidak terkendali, mereka hanya duduk diam. Kakak Chen, cepat pikirkan cara, selamatkan kami. Barney tampak ketakutan, dan meminta bantuan Dev. Satu-satunya yang bisa membantu mereka sekarang adalah Dev, lagi pula, Dev telah melihat jebakan lelaki tua itu. Jangan bergerak, bahkan jangan berbicara, saya akan membantu Anda menyedot kekuatan itu. Kata Dev kepada Barney. Barney mengangguk dengan cepat, dan kemudian merasakan kekuatan isap di sekitar tubuhnya, dan kemudian kekuatan dalam pecahan jiwa es tersedot. Barney kehilangan kendali, dan matanya menunjukkan kegembiraan. Meskipun gerakan abnormal Barney tidak menimbulkan kecurigaan 5 elemen iblis surgawi, itu menarik perhatian Carson. Dia menatap Barney dan kemudian ke Dev, lalu berkata melalui transmisi suara. Dev, jika Anda memiliki cara, bisakah Anda menyelamatkan kami juga? Saya pasti akan membalas Anda ketika saatnya tiba. Kalau hanya kalian saja yang diselamatkan, kalian tidak akan bisa melarikan diri dari telapak tangan 5 elemen surgawi iblis itu. Carson memandang Dev, berpikir bahwa Dev akan menyelamatkan mereka juga. Dev tahu bahwa apa yang dikatakan Carson benar, jika dia hanya mengandalkan mereka, dia bahkan mungkin tidak bisa menyingkirkan 5 elemen iblis surgawi. Oke, aku bisa membiarkanmu melepaskan belenggu kekuatan ini, tapi jangan bergerak untuk saat ini. Kita cari peluang yang paling cocok, lalu kita lari. Dev berkata kepada Carson. Carson mengangguk setuju. Dev menggunakan teknik transmisi suara untuk memberitahu semua biksu rencananya. Mendengar bahwa ada harapan untuk diselamatkan, semua orang setuju dengan rencana Dev, mata orang biasa itu pembudidaya menunjukkan rasa terima kasih. Segera, Dev menyerap semua kekuatan biksu itu ke dalam tubuhnya satu persatu. Ruang asli Dev sangat besar, jadi bahkan jika dia menyerap semua kekuatan masuk, tidak akan ada ledakan dan kematian. Ketika semua orang bebas dari belenggu kekuatan itu, mereka semua bersemangat. Tapi tidak ada yang bergerak. Mereka semua menunggu pengaturan selanjutnya dari Dev. Lusinan kekuatan aneh berkumpul bersama di ruang asli Dev, dan kemudian mengamuk di mana-mana. Dev melihat kekuatan manik itu, tetapi dia tidak tahu kekuatan apa itu. Kekuatan macam apa ini? Itu tidak bisa disempurnakan, dan tidak bisa dilepaskan. Ini sangat aneh. Dev sedikit mengernyit, dengan hati-hati mengamati kekuatan yang tumbuh di ruang aslinya. Bas. Tiba-tiba, Dev hanya merasakan suara di kepalanya, dan kemudian dia kesurupan. Kekuatan itu datang langsung ke Dev dan menyelimuti Dev. Dev menggelengkan kepalanya, matanya tiba-tiba menjadi cerah. Dev, apa yang kamu lakukan? Cepat dan pergi ke sekolah. Selin menampar kepala Dev dan berkata, Wu, kenapa kamu ada di sini? Mata Dev penuh kejutan. Omong kosong. Jika aku tidak di sini, di mana aku? Kamu akan terlambat ke sekolah. Selin menegur Dev. Bu, aku, seharusnya tidak. Dev melangkah maju, ingin memegang tangan ibunya untuk meminta klarifikasi. Tetapi ketika dia baru saja menyentuh Selin, cahaya terang melintas di depan matanya, dan pemandangan di sekitarnya berubah. Bisakah kamu pergi begitu saja? Kenapa kamu tidak melihatku sama sekali? Yuki memelototi Dev dengan marah. Dev menatap kosong ke arah Yuki. Yuki, apakah ini benar-benar kamu? Benar-benar kamu. Dev sangat bersemangat sehingga dia bergegas menuju Yuki. Ah, bajingan, kamu bajingan. Yuki berteriak, dan segera pemandangan di depan Dev berubah lagi.
Adegan yang dialami Dev, seperti film, terus berkedip di depan mata Dev. Yansen, Fata, Methu, Rosalind. Dev telah melihat semua orang, tetapi semua orang tidak lagi mengenalnya, sebelum mereka saling mengenal. Jangan pergi, jangan tinggalkan aku, jangan tinggalkan aku. Teriak Dev, dia tidak mengerti mengapa orang-orang ini tidak mengenalnya lagi. Dev mati-matian mengejarnya, seolah-olah dia gila. Tuan Chen, Tuan Chen. Tiba-tiba, suara Yakub terdengar. Tubuh Dev tiba-tiba bergetar, dan kemudian semua yang ada di depannya menghilang, seluruh jiwanya masih berada di ruang aslinya, dan kekuatan itu masih mengelilinginya. Apakah aku baru saja bermimpi? Dev sedikit mengernyit. Tuan Chen, Anda tidak bermimpi, Anda berada di bawah ilusi, dan Anda hampir tidak bisa keluar. Kata Yakub kepada Dev. Ilusi? Dev terkejut. Segera, mata Dev berbinar, melihat kekuatan di sekelilingnya, dia sepertinya mengerti sesuatu. Begitu, aku mengerti, akhirnya aku mengerti. Sudut mulut Dev terangkat, dan kemudian dia rileks, membiarkan kekuatan itu membungkusnya lagi. Kali ini, pemandangan masa lalu masih berlalu di depan mata Dev. Hanya saja mata Dev jernih, dan dia melantunkan mantra pemurnian hati, jadi dia sama sekali tidak terganggu oleh ilusi di depannya. Saya tidak tahu berapa lama sebelum mata Dev kembali ke penampilannya saat ini. Dan kekuatan yang merajalela itu langsung menjadi sunyi. Di galaksi ruang asli Dev, sebuah bintang yang suram tiba-tiba berkedip pada saat ini. Dengan kelap-kelip bintang, kekuatan itu langsung tersedot. Saat kekuatan itu masuk, bintang-bintang mulai bersinar. Dev menatap langit yang penuh bintang, dan saat ini sudah ada 3 bintang yang bersinar terang. Asal mula ilusi. Wajah Dev penuh dengan senyuman. Dengan sumber ilusi ini, ilusi saya dapat ditingkatkan ke tingkat yang lebih tinggi di masa depan. Ilusi dimaksudkan untuk memikat pikiran dan mengacaukan penilaian. Hanya saja ilusi itu tidak terlalu bagus, dan percuma bertemu dengan seorang master dengan pikiran yang kuat. Sekarang Dev memiliki sumber ilusi, dia dapat menjebak musuh yang lebih kuat ketika dia melemparkan ilusi. Dev keluar dari ruang aslinya, melirik 5 elemen iblis surgawi, dan kemudian mengirimkan transmisi suara ke semua biksu. Mari bekerja sama untuk menghancurkan altar ini. Oke. Semua orang mengangguk dan mengikuti pengaturan Dev. Dev mulai mengawasi perlahan, dan nafas di tubuhnya mulai berkumpul terus-menerus. Lakukan sekarang. Tahu dari detailnya. Mengikuti perintah Dev, semua orang bergerak bersama. Boom. Diiringi oleh ledakan dahsyat, kekuatan spiritual yang kuat meluap, sinar cahaya yang menyilaukan naik ke langit, dan aura mengamuk melonjak ke sekeliling seperti gelombang besar. 5 elemen iblis surgawi tidak bereaksi sama sekali, dan terpesona oleh nafas yang sangat besar ini. Tiba-tiba, pilar batu dari seluruh altar runtuh satu demi satu, dan banyak retakan muncul di tanah. Di seluruh aula altar, suasana kacau terjalin, tanah sedikit bergetar, dan pilar cahaya muncul. Dengan keras, seluruh altar runtuh. Lusinan biksu bertarung bersama dengan sangat sengit, dan aura menakutkan memaksa wajah 5 elemen iblis surgawi berubah drastis. Lari, jangan sampai siapapun tertinggal. Teriak Dev, lalu memimpin semua orang untuk melarikan diri dengan cepat. Kamu sangat berani, kamu merusak altarku, apakah kamu masih ingin lari? Pada saat ini, awan kabut hitam tiba-tiba menyelimutimu, dan lelaki tua itu terlihat berjalan selangkah demi selangkah terbungkus kabut hitam. Wajah lelaki tua itu ganas, dengan ekspresi suram dan menakutkan, sekarang tampaknya lelaki tua itu benar-benar setan, dan dia bahkan tidak berpura-pura. Melihat lelaki tua yang muncul, semua orang berlari demi hidup mereka satu demi satu. Orang tua itu tiba-tiba melambaikan tangan yang besar, dan dalam kabut hitam yang mengerikan itu, sebuah tangan besar muncul, langsung meraih seorang biksu, lalu melambai dengan ringan. Biksu itu terlempar terbang dalam sekejap, dan kemudian menabrak dinding batu dengan keras, berdarah sampai mati dari 7 lubangnya di tempat. Cahaya putih dari biksu itu keluar dari tubuh, lalu melayang ke udara dan menghilang. Melihat pemandangan ini, semua orang menjadi pucat karena terkejut, keringat dingin bercucuran di dahi mereka. Tidak ada yang berani tinggal, dan lari dengan putus asa, tetapi mereka semua diteleportasi ke sini, di mana jalan keluar khusus. Tidak ada yang besar, mereka hanya bisa lari tanpa pandang bulu.
Hahaha, perasaan berburu sangat bagus. Orang tua itu tertawa dan menembak lagi. Kali ini, dia langsung meraih dua biksu dan langsung hancur. Tubuh kedua biksu itu berubah menjadi awan kabut darah. Cepat dan keluar dari jangkauan altar. Jika kamu pergi dari sini, kekuatan lelaki tua itu akan berkurang. Teriak Dev, dia telah melihat bahwa kekuatan lelaki tua itu sangat kuat hanya ketika dia ada di sini. Saat bertemu dengannya di tempat lain, Dev tidak merasakan betapa kuatnya lelaki tua ini. Bahkan di istana itu, lelaki tua itu bahkan tidak bisa mengalahkan Dev. Oleh karena itu, Dev menyimpulkan bahwa lelaki tua itu hanyalah gumpalan sisa jiwa, dan semakin dekat dia ke tempat kematiannya, semakin tinggi kekuatan sisa jiwanya. Sebaliknya, semakin jauh jaraknya, semakin rendah kekuatannya. Kamu tidak bisa pergi dari sini. Orang tua itu memandangi kerumunan yang melarikan diri, dia sepertinya tidak panik sama sekali, sebaliknya dia menyaksikan kegembiraan. Tepat ketika Dev dan yang lainnya akan keluar dari seluruh area altar, tiba-tiba ada getaran. Boom! Di depan Dev dan yang lainnya, pilar cahaya yang menjulang ke langit tiba-tiba menyala. Segera setelah itu, pancaran cahaya terus meningkat, menerangi seluruh area dengan sangat terang. Sinar cahaya yang dipancarkan oleh pancaran cahaya ini menyatu dan terhubung ke satu tempat, dan akhirnya membentuk penghalang untuk menghalangi semua orang. Sialan, ternyata ada penghalang formasi di sini, tidak heran jika orang tua sialan itu lama tidak panik. Melihat penghalang yang tiba-tiba muncul, Sun Tua langsung mengutuk. Sun Tua mengutuk, tapi tiba-tiba dia meninju penghalang di depannya. Tapi dengan pukulan ini, penghalang itu tidak merespon, tidak meninggalkan jejak. Semua orang melihat ke penghalang di depan mereka, dan mereka semua diam. Sun Tua dari peringkat ke-8 dari alam komposit meninju, dan tidak ada gerakan di penghalang, yang terlalu keterlaluan. Minggir, biar aku yang melakukannya, kata Charson. Lagi pula, di sini, dia adalah yang terkuat, biksu kelas 9 di alam komposit, jika dia tidak bisa menembus penghalang ini, maka tidak ada yang bisa berbuat apa-apa. Saya melihat Charson mengeluarkan pedang panjang, nafas seluruh tubuhnya naik, dan dalam sekejap, cahaya pedang ditebas. Cahaya pedang itu seperti pelangi, merobek kekosongan, dan tiba-tiba melesat ke arah penghalang. Tapi ketika cahaya pedang menghantam penghalang, itu tiba-tiba menghilang. Hah? Charson terkejut, menatap kosong, bertanya-tanya mengapa serangan cahaya pedang yang dia keluarkan dengan seluruh kekuatannya barusan menghilang. Tapi saat berikutnya, penghalang mulai bergetar, dan bersinar dengan cahaya. Menjauh, semuanya menjauh. Melihat ini, Dev mengingatkannya dengan keras. Segera, seberkas cahaya keluar dari penghalang. Untungnya, semua orang diingatkan oleh Dev, mereka mengelak dengan cepat dan tidak terluka oleh sinar cahaya ini. Formasi macam apa ini? Sangat kuat. Charson bingung, bahkan pukulan keras pun tidak berguna. Semua orang malu saat ini, mereka terjebak di sini, ada formasi yang menghalangi jalan di depan, dan iblis tua itu mendekati setiap langkah di belakang. Sialan, karena kita tidak bisa melarikan diri, ayo bertarung. Lagi pula kita akan mati, jadi kenapa harus begitu sedih? Teriak Kong Tua dengan marah. Semakin rendah kekuatannya. Dia tidak ingin mati sedikit demi sedikit dalam keputusasaan seperti ini, kematian seperti itu terlalu tidak nyaman. Ya, berusaha keras, mungkin kita masih punya kesempatan jika kita berusaha keras. Lagi pula itu kematian, kenapa repot-repot mundur? Banyak orang akan menjadi gila, berteriak keras untuk melakukan yang terbaik. Gilbert juga terinfeksi oleh semua orang, dan dia dipenuhi dengan kemarahan yang benar. Lawan, siapa yang akan pergi bersama keluarga Gao untuk membunuh iblis tua itu? Itu hanyalah sisa jiwa, selama kita bekerja sama, kita mungkin tidak bisa mengalahkannya. Gilbert mengangkat tangannya dan berteriak, dan banyak orang merespon satu demi satu. Nah, di area ini, tidak ada dari kita yang menjadi lawan iblis tua itu, apalagi 5 elemen iblis surgawi. Saat ini, kematian belum pasti, semuanya, jangan panik. Dev membujuk semua orang. Tuan Chen, apakah Anda punya cara untuk mengungkap formasi ini? Yulian bertanya dengan gembira. Aku tidak yakin, tapi aku bisa mencobanya, tapi aku butuh waktu. Kata Dev. Kami akan melindungimu dan memberimu waktu. Charson mengerti apa yang dimaksud Dev, dan buru-buru berkata, Oke. Dev mengangguk.
Kemudian Dev berjalan perlahan ke penghalang, menyentuh penghalang dengan ringan dengan satu tangan, memejamkan mata sedikit, dan mulai mencari mata formasi. Orang tua itu melihat Dev benar-benar ingin melihat formasi dan menghancurkannya, dengan cibiran di wajahnya dia berkata, formasi saya telah diatur selama ribuan tahun dan tidak ada yang merusaknya. Anda, seorang biksu kecil, ingin menghancurkannya, lelucon yang luar biasa. Pria tua itu tersenyum dingin, dan kemudian memandang 5 elemen iblis surgawi. Kalian memiliki kesempatan untuk membuktikan diri, bunuh mereka semua sekarang, dan kalian akan selamat. 5 elemen iblis surgawi segera mengangguk. Charson membawa semuanya para biksu untuk menghadapi 5 elemen iblis surgawi, tapi dia jelas bukan lawan. Jika Dev ditambahkan, mungkin dia tidak akan tahu siapa yang akan menang. Tapi sekarang Dev berusaha untuk menghancurkan formasi, tidak ada bantuan lain. Hanya mereka yang harus menghentikan 5 elemen iblis surgawi. Patriark Ning, aku benar-benar minta maaf, tidak ada dari kalian yang bisa keluar hidup-hidup, atau rahasia Liga Penyegelan Iblis kami akan tersebar. Kata Jinsa dengan senyum dingin. Jika kamu membantu para pelaku kejahatan, cepat atau lambat kamu akan dihukum oleh semua orang. Charson mendengus dingin. Apakah aku akan dibunuh oleh seseorang? Kamu tidak akan dapat melihat. Setelah Jinsa selesai berbicara, dia segera berjalan menuju Charson. Yang lain juga bertarung bersama dalam sekejap, dan 5 orang dari 5 elemen iblis surgawi langsung mengikuti banyak biksu untuk bertarung bersama. Namun, 5 elemen surgawi iblis sangat kuat, dan banyak kultivator biasa yang dipenggal setelah hanya bertemu satu sama lain, tanpa kemampuan untuk melawan sama sekali. Tiba-tiba, semua jenis harta dan senjata ajaib berterbangan, dan semua jenis senjata ajaib terus mengeluarkan suara. Pria tua itu menyaksikan pertarungan di depannya di udara, wajahnya penuh kenikmatan. Setiap kali seorang biksu mati, akan ada cahaya putih yang membubung ke udara. Charson sedang bertarung dengan Jinsa saat ini, dia tahu bahwa dia harus menggunakan seluruh kekuatannya, atau dia akan segera mati di sini. Mata Charson berkilat keras, dan dia menggigit ujung lidahnya. Seteguk darah menyembur ke pedang panjang di tangannya, dan dengan sedikit goyangan pedang panjang itu, cahaya pedang merah langsung meledak. Tebasan pedang langit. Charson berteriak keras, mengendarai pedang panjang, dan langsung menuju Jinsa. Kamu lupa siapa aku, berani bermain pedang di depanku? Jinsa mendengus dingin, matanya penuh penghinaan. Dia berlatih keterampilan logam, dan dia memiliki kemampuan alami untuk menahan senjata seperti pedang. Dengan dorongan telapak tangan Jinsa, perisai emas muncul di depannya seketika. Perisai ini langsung memblokir pedang Charson. Boom! Ada suara tabrakan yang keras, tubuh Charson mundur beberapa langkah, Jinsa tidak jauh lebih baik, dan dia juga mundur beberapa langkah untuk menstabilkan sosoknya. Namun, pedang di tangan Charson tiba-tiba retak oleh pukulan ini. Kemudian, di bawah mata terkejut Charson, pedang itu patah sedikit demi sedikit, hanya menyisakan gagang di tangan Charson dalam sekejap. Charson terkejut, ini adalah pedang leluhur keluarga Ning mereka. Tapi di bawah pukulan ini, itu langsung hancur. Lihat saja pedang ini, terlihat juga bahwa keluarga Ning bukanlah keluarga kaya, dan pedang leluhur sangat rentan. Hahaha, jika kamu sangat lemah, pergilah ke neraka. Jinsa tertawa keras, dan langsung pergi ke Charson. Tetapi ketika Jinsa menyerang Charson, dunia tiba-tiba bergetar, dan pemandangan di depannya tiba-tiba berubah. Gunung, sungai, danau, laut. Semua pemandangan terus-menerus berlalu di depan mata Jinsa, dan bahkan musim berubah dengan cepat sepanjang tahun. Jinsa terkejut sesaat, dan dia sedikit bingung. Bahkan lelaki tua itu merasa bahwa pemandangan di depannya telah berubah saat ini. Dev dan para biksu semuanya pergi. Hal yang sama berlaku untuk biksu lain, mereka hanya merasakan pemandangan di depan mereka sekali, dan kemudian berbagai pemandangan muncul, seolah-olah itu nyata. Semua orang tenggelam dan tidak ada lagi pertarungan. Ini adalah formasi hantu yang dibuat oleh Dev, sumber hantu yang sangat besar membuat formasi hantu Dev tampak nyata. Akibatnya, 5 elemen surgawi iblis dan lelaki tua itu semuanya terjebak dalam susunan hantu. Dev memancarkan kesadaran ilahi, dan buru-buru menarik Yulian dan Charson keluar dari formasi hantu. Ketika Charson dan yang lainnya bangun, mereka memandang 5 elemen Tiansha di depan mereka seperti orang bodoh, mengejar dan berlarian, berbicara sendiri.
Bahkan mata lelaki tua itu kabur saat ini. Apa yang terjadi di sini? Carson tidak terburu-buru. Kalian semua jatuh ke dalam ilusiku dan terjebak di dalamnya. Dev menjelaskan. Bagus, kalau begitu mari kita ambil kesempatan ini untuk membunuh orang-orang ini. Gilbert sangat gembira di dalam hatinya, dan dia akan melakukannya. Jangan bergerak, formasi hantu saya hanya menjebak mereka untuk sementara. Jika Anda bergerak, nafasmu akan membuat formasi hantu tidak stabil, dan akan rusak pada saat itu. Aku sudah menemukan mata formasi. Selama kita menyerang mata formasi bersama, kita bisa menembus penghalang. Dev buru-buru menghentikan Gilbert. Ketika Gilbert mendengar ini, dia terlalu takut untuk bergerak. Dev berjalan ke posisi tertentu di penghalang, lalu mengulurkan tangannya dan mengetuk penghalang beberapa kali. Penghalang itu bergetar hebat dalam sekejap. Dukung channel Novel Silat dengan subscribe, follow, like, komen dan share. Di sini, kita harus menyerang posisi mata ini bersama-sama. Semuanya, cepatlah, karena formasi bayanganku tidak bisa menjebak mereka terlalu lama. Dev berkata dengan cemas kepada semua orang. Ketika semua orang mendengar ini, mereka semua mengangguk. Sekarang Dev tanpa sadar telah menjadi pemimpin semua orang. Dev mundur beberapa langkah, kecemerlangan keemasan meletus dari seluruh tubuhnya, dan dia mengayunkan tinju cahaya suci, mengenai penghalang dengan satu pukulan. Melihat ini, yang lain bergegas menyerang dengan aura terkuat. Tidak ada yang menggunakan senjata, mereka tahu penghalang akan bangkit kembali saat menggunakan senjata. Tiba-tiba, semua biksu meninju penghalang. Orang-orang ini menabrak tempat yang sama. Bum 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 bum. Semua orang tidak berani santai sedikit pun dan mencoba yang terbaik. Karena ini tentang menyelamatkan nyawa. Selama penghalangnya rusak, mereka bisa kabur. Segera, beberapa biksu sedikit kelelahan karena pertempuran dan pengeboman. Masih banyak orang dengan keringat dingin di dahinya dan tidak memiliki kekuatan spiritual. Tapi Dev tidak mengubah apapun, dan tinju cahaya suci terus membombardir. Kakak Chen, apakah ini lubang formasi? Kenapa belum pecah? Sun Tua juga terengah-engah, dan bertanya pada Dev. Dev tidak berbicara, tetapi terus meninju dan meninju, karena berbicara akan menghabiskan energi. Melihat Dev tidak berbicara, Sun Tua hanya bisa menggertakkan giginya dan terus membombardir bersamanya. Sekarang semua orang hampir mencapai batasnya, tetapi karena kepercayaan mereka pada Dev, mereka tetap bertahan. Tetapi pada saat ini, formasi hantu Dev melemah, dan lelaki tua itu terbangun dari formasi hantu itu. Ini adalah susunan hantu yang sangat kuat sehingga bahkan aku pun terperangkap. Tampaknya energi dalam pecahan jiwa es yang diubah lelaki tua itu telah diserap olehmu. Orang tua itu memandang Dev dengan dingin dan berkata, dia tahu bahwa formasi hantu dibuat oleh Dev sangat kuat, dan karena Dev, para biksu ini dapat melarikan diri dari kekuatan aneh itu. Ketika Dev mengetahui bahwa lelaki tua itu telah terbangun dari formasi hantu, keringat dingin di dahinya keluar di wajahnya, dan matanya menjadi bermartabat. Dev mempercepat ritme pengeboman, dan setiap pukulan mengguncang tanah. Melihat penghalang pengeboman Dev, lelaki tua itu mengerutkan kening sedikit, karena tempat pengeboman Dev itu persis di mana mata formasi itu berada. Sepertinya aku baru bisa tenang setelah aku bisa membunuhmu terlebih dulu. Pria tua itu menunjuk dengan santai, dan kabut hitam tiba-tiba berubah menjadi senjata tajam dan langsung menuju Dev. Dev sepertinya tidak melihatnya, masih menghadap lelaki tua itu dengan punggungnya, membombardir penghalang dengan putus asa dengan tangannya. Tuan Chen. Melihat ini, Yulian buru-buru mengingatkan dia, dan ingin membantu Dev menghentikannya. Jangan bergerak, cepat dan membombardir penghalang. Dev tidak bertindak gegabah seperti Yulian. Melihat ini, Yulian hanya bisa membombardir penghalang dengan tinjunya lagi. Dan ketika senjata tajam mencapai punggung Dev, tubuh Dev tiba-tiba bersinar keemasan, tubuh emas yang tidak bisa dihancurkan diaktifkan, dan sisik emas menutupi seluruh tubuh Dev. Tubuh emas yang tidak bisa dihancurkan bersinar dengan cahaya, dan cahaya keemasan hampir membutakan mata semua orang. Senjata tajam itu langsung mengenai tubuh emas Dev yang tidak bisa dihancurkan, terlempar keluar dalam sekejap, dan berubah menjadi semburan kabut hitam. Senjata tajam ini awalnya diubah oleh kabut hitam, dan lelaki tua itu tidak berharap bahwa Dev, biksu kecil kelas 4 dari alam komposit, akan memiliki pelindung tubuh tingkat dewa semacam ini,
Itu sebabnya saya tidak bisa menyakiti Dev. Tubuh emas? Biksu kecil ini masih memiliki harta semacam itu, tetapi setelah kamu mati, benda-benda ini menjadi milikku. Kata lelaki tua itu dengan senyum dingin. Aku khawatir kamu tidak bisa melihat saat aku mati, dan kamu tidak bisa mendapatkan barang-barangku. Dev menghentikan pengeboman, berbalik, dan menatap lelaki tua itu dengan wajah lucu. Apa maksudmu? Pria tua itu sedikit mengernyit dan bertanya. Bagaimana menurutmu? Dev tersenyum. Krak. Terdengar suara garing, dan retakan muncul di penghalang. Semua orang melihat celah itu, semuanya tertegun, mereka tidak menyangka penghalang itu benar-benar rusak. Awalnya mereka mengira tidak ada harapan. Lagi pula, setelah pengeboman begitu lama, semua orang hampir kelelahan. Sekarang lelaki tua itu sudah tersadar, tidak ada yang bisa melarikan diri. Tapi sekarang, celah muncul di penghalang. Jangan diam saja, cepat lanjutkan pengeboman. Melihat ini, Charson buru-buru berteriak, memanggil semua orang untuk melanjutkan pengeboman. Kali ini, semua orang bekerja lebih keras, bahkan menggunakan kekuatan menyusui mereka. Suara bergerak berlanjut, dan retakan pada penghalang menjadi semakin besar. Dengan wajah dingin, lelaki tua itu memandang Dev dengan tak percaya. Aku tidak menyangka bahwa kamu, seorang biksu kelas 4 di alam komposit, akan menemukan mata formasi dan bergabung dengan begitu banyak orang. Untuk menghancurkan formasiku. Jika aku tidak membunuhmu hari ini, bukankah aku akan kehilangan muka? Aku berkata, kamu tidak bisa membunuhku. Setelah Dev selesai berbicara, seluruh tubuhnya berubah menjadi emas ringan, dan dia tiba-tiba menabrak penghalang. Dengan suara yang memekakan telinga, penghalang itu dihancurkan oleh Dev dalam sekejap, dan tubuh Dev keluar. Melihat ini, yang lain melarikan diri satu demi satu. Melihat hal tersebut, lelaki tua itu ingin mengejarnya, tetapi tubuhnya hanya bisa mencapai batas altar, jadi dia berhenti mengejarnya. Dia hanyalah sisa jiwa, jika dia pergi dari sini, kekuatannya akan sangat berkurang, dan bahkan jika dia mengejar Dev dan yang lainnya, dia mungkin tidak dapat mengalahkan mereka. Melihat Jinsa dan yang lainnya masih tenggelam dalam formasi hantu, lelaki tua itu melambaikan tangannya dengan marah, dan formasi hantu itu langsung hancur. Jinsa dan yang lainnya melihat sekeliling dengan bingung. Apa yang terjadi? Apa yang terjadi di sini? Beberapa orang berteriak kebingungan. Kamu telah jatuh ke dalam formasi hantu, semua orang telah melarikan diri, pergi dan segera kejar mereka. Ini akan menguntungkan kalian semua dengan mengejar orang kembali kepadaku. Kata lelaki tua itu kepada Jinsa dan yang lainnya. Senior, jangan khawatir, kami pasti akan membawa kembali untukmu. Mengatakan itu, Jinsa dan lainnya dengan cepat pergi. Kakak Chen, terima kasih banyak hari ini, jika bukan karena kamu, kita semua akan mati di sini. Setelah melarikan diri sebentar, Yuan Bao berkata dengan rasa terima kasih kepada Dev. Itu benar, jika bukan karena rekan Taois Chen, kita tidak akan tahu itu jebakan. Siapa yang tahu bahwa tempat harta karun itu adalah jebakan? Semua orang berkata dengan emosi. Jika bukan karena Dev yang mengetahui bahwa itu adalah jebakan, melihat jebakan lelaki tua itu, dan membantu mereka menyerap kekuatan aneh dari pecahan jiwa es, mereka akan tetap menjadi kura-kura di dalam guci sekarang. Meskipun kita telah melarikan diri dari altar, tolong jangan ceroboh. Kita masih belum sepenuhnya melarikan diri dari sini. Lagi pula setelah melakukan pengeboman, kekuatan kita akan menurun. Dev menasihati semua orang. Tidak masalah, aku akan menghubungi teman-temanku di luar, lalu aku akan mencari jalan keluar. Mengatakan itu, seorang biksu mengeluarkan mantra dan melemparkannya ke udara. Bang! Tapi saat mantra itu dilemparkan, itu langsung meledak. Apa yang terjadi di sini? Tidak bisakah berita itu diteruskan? Biksu itu terkejut. Kamu tidak bisa menyebarkannya. Aku baru saja mencobanya, dan bahkan teknik transmisi suara kesadaran spiritual keluarga kami, dan itu tidak dapat membantu. Charson berbicara saat ini. Sepertinya dia berencana untuk menghubungi keluarga Ning begitu dia melarikan diri. Lagi pula putranya dibunuh oleh 5 elemen iblis surgawi, jadi dia harus membalas dendam. Tetapi dengan kekuatannya saat ini, tidak ada cara untuk membalas dendam, dia hanya dapat menghubungi keluarga dan mengirim ke lebih banyak orang. Ketika Charson mengatakan ini, kegembiraan semua orang yang baru saja melarikan diri menghilang dalam sekejap.
Meskipun mereka melarikan diri dari altar, mereka tidak tahu di mana mereka sekarang, apalagi tentang bagaimana cara melarikan diri dari sini. Adalah normal bahwa tidak ada cara untuk mengirimkan suara dari tempat ini, karena kita telah berada dalam ilusi besar dari awal hingga akhir. Sejak kita memasuki gua, kita telah memasuki dunia ilusi. Benda-benda di sini benar atau salah, sulit bagi kita untuk membedakannya. Kata Dev. Ilusi? Jika kita berada dalam ilusi, bukankah kita tidak akan pernah bisa lepas dari benda tua sialan itu? Seseorang bertanya dengan gugup. Ya, jika itu ilusi, maka kita mungkin masih berada di tempat kita sekarang. Kita tidak akan pernah bisa lepas dari benda tua sialan itu? Sudut pandang Dev membuat banyak orang panik. Lagi pula, perasaan semua orang itu nyata, dan apakah itu memenggal kepala monster atau mengumpulkan rumput peri, itu juga nyata. Sekarang tiba-tiba berubah menjadi ilusi, yang sulit mereka terima. Ilusi ini tidak diciptakan oleh benda tua itu, dia juga tidak memiliki kemampuan untuk menciptakan ilusi sebesar itu. Kurasa, ini dulunya adalah gua bawah tanah klan pemurnian tubuh kuno. Formasi hantu yang sangat besar, itu sepertinya dibuat untuk mati bersama, dan dua formasi hantu besar perlahan bergabung, dan akhirnya menjadi nyata dan salah. Alasan mengapa Dev memiliki ide seperti itu adalah karena dia bertemu penatua klan pemurnian tubuh kuno di Pondok Jerami. Ketika dia bertemu leluhur klan pemurnian tubuh kuno, adik laki-lakinya tidak menyadarinya. Namun ketika Dev keluar dari gubuk Jerami, dia langsung bertemu dengan lelaki tua di istana, tempat yang sama sepertinya berada di ruang dan waktu yang berbeda. Dari sini, Dev menyimpulkan bahwa ini semua adalah formasi hantu, dan mereka adalah formasi hantu yang berbeda dari dua orang, sehingga mereka dapat berada di tempat yang sama, tetapi mereka tidak dapat melihat satu sama lain. Banyak biksu sedikit bingung dengan apa yang dikatakan Dev. Mereka tidak mengerti apa yang sedang terjadi di sini. Sekarang mereka hanya ingin melarikan diri, tidak peduli apakah itu formasi hantu atau gua, selama mereka bisa keluar hidup-hidup. Adapun harta karun itu, tidak ada yang menginginkannya lagi. Taois Chen, katakan saja, bagaimana kita bisa keluar? Jangan beritahu kami hal-hal seperti ini, kami tidak bisa mengerti sama sekali. Seorang biksu bertanya kepada Dev. Ya, Tuan Chen, Anda bisa mengatakannya, kami semua akan mendengarkan Anda. Yulian juga mengangguk dan berkata. Dev melirik semua orang, lalu berkata. Tidak mungkin bagi kita untuk melarikan diri dari sini. Ah! Kata-kata Dev mengejutkan semua orang. Bahkan Charson mengerutkan kening, wajahnya penuh kebingungan. Apakah kita akan terjebak di sini? Benar, mengapa kita tidak bisa keluar? Dengan begitu banyak dari kita, tidak bisakah kita menemukan jalan keluar? Apakah kita benar-benar tidak bisa keluar? Banyak orang bertanya pada Dev dengan kaget. Jika kita ingin melarikan diri dari sini, kita harus menemukan cara untuk menghancurkan benda tua itu. Meskipun itu hanya sisa-sisa jiwa, dia telah terperangkap di sini selama bertahun-tahun, dan dia pasti telah memasang banyak jebakan. Ilusi, itu sama sekali bukan pecahan es, dan energi dalam pecahan es hanyalah ilusi, menjebak pikiranmu, membuatmu merasa seperti sedang menyerap energi dan tidak bisa berhenti. Ketika dia menghilang, saya yakin tempat ini pasti akan terlihat berbeda, dan kemudian kita akan bisa keluar. Dev menjelaskan. Meskipun hal lama itu hanya memiliki sepotong jiwa yang tersisa, dia sangat kuat, dan ada 5 elemen iblis sebagai antek di sekitarnya. Bagaimana kita bisa menghadapinya? Charson bertanya pada Dev. Kita tidak bisa menghadapinya, tapi bukan berarti tidak ada yang bisa menghadapinya. Jangan lupa bahwa aku telah melihat leluhur dari klan pemurnian tubuh kuno. Kita bisa meminta bantuannya. Sisa jiwanya juga ada. Dengan bantuannya saat itu, kita tidak perlu takut. Dev sekarang menaruh semua harapannya pada leluhur klan pelatihan tubuh kuno. Setelah mendengar apa yang dikatakan Dev, semua orang tidak bisa membantahnya. Sekarang mereka hanya dapat mengikuti pengaturan Dev, lagi pula, hanya Dev yang telah melihat leluhur dari klan pelatihan tubuh kuno. Dan tidak ada yang memiliki cara yang lebih baik sekarang, apalagi jika mereka tidak bersatu sekarang, mereka akan mati lebih cepat. Semuanya sesuai dengan pengaturan Dev, ini merepotkan. Banyak biksu menaruh semua harapan mereka pada Dev. Dev mengalihkan perhatiannya ke Charson saat ini.
Jika Charson tidak setuju dengannya dan berpisah dengannya, mereka tidak akan memiliki kemampuan untuk melawan ketika mereka diburu oleh 5 elemen iblis surgawi. Hanya dengan bersatu sekarang, kita tidak perlu takut pada 5 elemen iblis surgawi. Sekarang iblis tua itu tidak berani melangkah keluar dari altar, dia pasti akan membiarkan iblis surgawi 5 elemen mengejarnya. Lakukan saja apa yang kamu katakan, tidak ada cara yang lebih baik sekarang. Charson mengangguk. Dia sekarang mematuhi Dev, dan Dev bertanggung jawab secara keseluruhan. Kalau begitu ayo pergi, kita tidak bisa tinggal lama di sini, 5 elemen iblis akan segera menyusul, kita tidak bisa melawan mereka sekarang. Setelah Dev selesai berbicara, dia membawa semua orang pergi. Lagi pula, butuh banyak kekuatan fisik bagi semua orang untuk menghancurkan formasi barusan, jika 5 elemen iblis surgawi mengejar saat ini, mereka mungkin bukan lawan. Tugas paling mendesak sekarang adalah memulihkan diri terlebih dahulu, agar semua orang bisa bernafas lega. Tidak lama setelah Dev dan yang lainnya pergi, Jinsa dan yang lainnya mengejar mereka setelah melihat sekeliling. Jinsa melihat ke satu arah. Jinsa, apakah kita benar-benar ingin mendengarkan orang tua itu dan terus mengejar dan membunuh orang-orang itu? Kenapa kita tidak mengambil kesempatan ini untuk melarikan diri? Aku selalu merasa tidak aman di sini. Huosa berkata pada Jinsa. Ya, aku juga merasa tidak aman, dan aku merasa bingung. Emyusa juga buru-buru berkata. Apa yang kamu tahu, kita mengejar dan membunuh orang-orang itu bukan untuk orang tua itu, tapi untuk diri kita sendiri. Jika orang-orang ini bisa melarikan diri dan menyebarkan rahasia Liga Penyegelan Iblis kita, apakah menurut Anda pemimpin akan membiarkan kita pergi? Iblis dibenci oleh semua biksu di dunia surga dan manusia. Jadi jangan bicara tentang para biksu ini, bahkan jika para or itu mengetahuinya, saya khawatir mereka akan mempermalukan kita. Liga Penyegelan Iblis kita bisa berkembang sangat kuat karena di bawah bendera pembunuhan klan iblis. Jika rahasianya bocor, akan banyak anggota akan meninggalkan Liga Penyegelan Iblis, dan bahkan berbalik melawan satu sama lain. Pernahkah kamu memikirkannya? Jinsa berteriak pada beberapa orang dengan sangat tidak puas. Mendengar apa yang dikatakan Jinsa, beberapa orang juga mengetahui keseriusan masalah ini. Ketika berita itu menyebar, tidak diragukan lagi itu akan menjadi berita yang menghebohkan. Kalau begitu ayo kita kejar mereka dengan cepat, kita tidak bisa membiarkan mereka kabur. Mendengar apa yang dikatakan Jinsa, Huosa berkata dengan cemas. Tapi ke arah mana kita harus mengejar? Sekarang ada pertigaan di depan mereka, dan tidak mungkin untuk mengatakan dari mana Dev dan yang lainnya melarikan diri. Ayo kita kejar secara terpisah. Jika kita mengejar, jangan bertindak gegabah dan segera laporkan posisinya. Perintah Jinsa. Semua orang mengangguk, lalu Jinsa memimpin Huosa mengejar ke satu arah, sementara yang lain pergi ke arah lain. Tepat ketika Jinsa dan yang lainnya putus asa, Dev memimpin kerumunan untuk berlari dengan liar. Segera, dua sosok dengan cepat mendekati Dev. Kedua orang ini adalah Jinsa dan Huosa. Setelah melihat Dev dan yang lainnya, Jinsa dan Huosa melambat. Huosa, segera beritahukan lokasi ini dan hubungi orang lain. Jinsa menginstruksikan Huosa. Huosa mengangguk, dan menghantam tanah dengan semburan api yang memadamkan, lalu menggumamkan sesuatu di mulutnya. Dan Jinsa melihat Dev dan yang lainnya masih melarikan diri, jadi dia memutuskan untuk mengganggu Dev dan yang lainnya untuk sementara waktu untuk memperlambat mereka. Melihat ini, Jinsa mengeluarkan koin emas dari dadanya, dia melempar koin emas itu dengan santai. Dengan keras, koin emas itu berubah menjadi boneka logam dalam sekejap. Jinsa menghembuskan napas ke dalam boneka logam itu, dan melihat boneka logam itu terbang keluar, dan langit dipenuhi dengan cahaya keemasan. Sesaat dalam cahaya keemasan ini, sesosok emas muncul, dan ada aura menakutkan yang terpancar dari sosok itu. Lihat, apa itu? Seorang biksu yang berlari di ujung berteriak. Tapi saat teriakan itu keluar, tiba-tiba cahaya keemasan keluar, langsung menembus dada biksu itu, dan darah merah cerah mengalir keluar. Biksu itu jatuh ke tanah dalam sekejap, lalu cahaya putih memancar dari tubuhnya, lalu melayang ke udara. Perubahan mendadak ini mengejutkan semua orang. Apa itu? Mengapa begitu kuat? Seorang biksu menatap sosok emas itu dengan kaget dan berkata, apakah ini manusia atau mesin? Mengapa ada sesuatu yang istimewa tentang auranya?
Sun Tua menatap boneka logam itu dengan keraguan di wajahnya. Hentikan dia. Seseorang meraung, lalu semua orang menunjukkan senjatanya. Orang-orang ini semua tahu bahwa jika ada pengejar di belakang mereka dan mereka tidak menyelesaikannya, mereka akan selalu diburu. Jadi pertama-tama kita harus menyelesaikan sesuatu yang tidak tahu apa itu. Tiba-tiba, semua jenis kecemerlangan beterbangan, dan kekuatan spiritual yang menakutkan menyebar ke seluruh dunia. Tapi boneka logam menghadapi segala macam serangan tetap acuh tak acuh, ia tidak memiliki kehidupan, jadi tidak ada yang namanya ketakutan akan kematian. Dan itu logam, tidak mudah pecah. Segera, banyak serangan mengenai boneka logam itu, tetapi tidak menyebabkan kerusakan sedikit pun. Awalnya, para biksu ini sudah kelelahan, dan serangan yang dikeluarkan dalam keadaan seperti itu tidak akan memiliki kekuatan serangan yang terlalu kuat. Hahaha. Kalian semua sepertinya sangat kelelahan, bahkan dengan begitu banyak orang tidak ada yang bisa mengatasi mainan saya. Saat ini, suara Jinsa datang dari sudut. Jinsa melihat begitu banyak orang menyerang boneka logamnya tanpa menimbulkan kerusakan. Dia tahu bahwa orang-orang ini kelelahan dan tidak ada ancaman. Mendengar suara Jinsa, hati semua orang tiba-tiba melonjak. Sekarang mereka kelelahan. Jika mereka ditangkap oleh 5 elemen iblis surgawi, hasilnya akan terbukti dengan sendirinya. Jinsa tidak bersembunyi, tetapi keluar secara langsung, dan boneka logam itu perlahan mendarat di samping Jinsa. Melihat Jinsa datang keluar, mata semua orang dipenuhi dengan kengerian. Bersambung ke episode 286. Dukung kami dengan subscribe, follow, like, komen dan share. Terima kasih.